Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak Eril. Pada pertemuan kali ini kalian akan belajar IPA tentang dampak pemanfaatan teknologi terhadap kelestarian sumber daya alam dan keseimbangannya. Maka dari itu, mari kita simak video pembelajaran berikutnya. Di video kali ini kita akan belajar dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam dan pelestarian alamnya. Mohon siapkan dan buka buku kalian ya, tema 4 subtema 2, yaitu dari mata pelajaran IPA. Kebutuhan hidup manusia dapat dipenuhi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di muka bumi. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut perlu dilakukan secara bertanggung jawab agar terjaga persediaannya. Nah, salah satunya dengan menghemat penggunaannya. Penghematan penggunaan sumber daya alam dapat kita terapkan pada kegiatan sehari-hari. Salah satu pekerjaan yang memanfaatkan teknologi adalah nelayan. Saat ini, para nelayan sudah menggunakan kapal yang dilengkapi dengan GPS untuk melacak keberadaan ikan. Untuk meningkatkan hasil tangkapan, ada nelayan yang menggunakan bom dan pukat harimau. Saat ini, kedua peralatan tersebut dilarang penggunaannya karena menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Misalnya, dapat merusak terumbu karang. Oleh karena itu, para nelayan baiknya memperhatikan hal-hal berikut supaya keseimbangan alam terjaga. 1. Tidak menangkap ikan secara besar-besaran. 2. Tidak menggunakan bahan peledak atau racun. 3. Tidak menggunakan pukat harimau. Dan 4. Memperkirakan daur hidup ikan. Anak-anak, penghematan sumber daya alam harus dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja, termasuk kita semua. Berikut contoh penghematan sumber daya alam yang bisa kita terapkan pada kegiatan sehari-hari. 1. Menggunakan air secukupnya. 2. Mematikan peralatan listrik yang sudah tidak digunakan. 3. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Dan 4. Membiasakan diri berhemat. Nah, anak-anak, setelah kita belajar tentang sumber daya alam, akhirnya kita tahu bahwa sumber daya alam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sumber daya alam tersebut ada yang harus diolah lebih dahulu agar dapat digunakan. Sumber daya alam yang harus diolah terlebih dahulu sebelum dapat digunakan, misalnya kayu. Kayu harus diolah terlebih dahulu agar dapat menjadi barang perabotan rumah tangga. Ada beberapa cara yang perlu dilakukan untuk mengolah sumber daya alam menjadi satu barang yang bermanfaat. Cara-cara itu biasa dengan disebut teknologi. Pembuatan barang memerlukan teknologi yang berbeda-beda. Teknologi ada yang sederhana, ada juga yang rumit. Barang yang dibuat dengan teknologi sederhana, contohnya adalah barang kerajinan dari bambu atau rotan.
Adapun barang yang dibuat dengan teknologi rumit, contohnya adalah pembuatan kain dan kapas, kertas dan kayu, dan sebagainya. Perkembangan teknologi dapat digunakan untuk pemanfaatan sumber daya alam yang ada di lingkungan kita. Sehingga sumber daya alam tersebut bermanfaat dan tepat guna untuk memenuhi kebutuhan manusia. 1. Teknologi untuk sumber daya alam pertanian. Bidang pertanian telah menghasilkan berbagai keperluan manusia seperti makanan pokok, sayur-sayuran, buah-buahan, obat-obatan, dan pakaian. Manusia memanfaatkan teknologi dalam pengolahan tanah dan pengolahan hasil pertanian. Teknologi untuk sumber daya alam laut. Sumber daya alam laut Indonesia sangat banyak sebanding dengan luas lautan di Indonesia. Salah sumber daya alam laut Indonesia yang banyak dimanfaatkan adalah ikan. Manusia menggunakan kemajuan teknologi untuk menangkap dan mengolah ikan. 3. Teknologi untuk sumber daya alam hutan. Hutan merupakan tanah yang luas dan banyak ditumbuhi pepohonan. Manusia memanfaatkan pohon hutan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti membuat lemari, kursi, dan meja. Perkembangan teknologi dimanfaatkan untuk mengolah kayu atau pohon menjadi benda-benda yang tepat guna. 4. Teknologi untuk sumber daya alam bahan galian. Bahan galian merupakan bahan dari alam yang didapat dengan cara menggali. Hasilnya berupa tanah, pasir, batu kapur, batu, dan lain-lain. Bahan-bahan tersebut sebagian besar digunakan untuk membuat bangunan atau rumah. Baik anak-anak, mungkin cukup sekian materi dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.